Kalau kita pengen ngubah hidup kita, orang-orang bilang bahwa lu harus ngubah secara drastis. Coba cari sesuatu yang radikal yang lu bisa lakuin. Buang semua baju lama lu, pindah ke negara lain. Tapi apa ada cara lain? Menurut buku ini, ada. So, balik lagi di Kultum Kuliah 7 Menit bersama gue, Agus Leo Halim. Gue senang banget Kultum yang kemarin, 4 Hours Work Week by Tim Ferriss, entah kenapa sempet jadi nomor 1 secara views dari semua videonya gue. So, shout out buat kalian juga yang udah komentarin gue punya video itu dan memberikan gue semangat. Buat kalian yang baru di sini, Kultum itu adalah suatu program di mana gue bakal coba ekstrak value dan nilai-nilai yang gue dapat dari buku-buku yang gue baca. Dan di akhir acara gue juga akan memberikan peran antagonis gue terhadap buku-buku yang gue baca. So, hari ini gue bakal bahas Atomic Habits dari James Clear, di mana buku ini argue kebiasaan-kebiasaan kalian, habitsnya kalian itu compounds. Bahasa compound apa sih bahasa Indonesia? Senyawa. Bukan senyawa deh. Jadi kebiasaan-kebiasaan kalian itu melipat gandakan self-improvementnya kalian. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat terkait dengan waktu. Kalau misalkan kebiasaan baik, kalian bisa membuat waktu itu teman baiknya kalian. Misalkan kebiasaan kalian jelek, itu akan membuat waktu menjadi musuhnya kalian. Dan di buku ini, James Clear bakal memberikan framework untuk kalian bisa mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidupnya kalian untuk kalian bisa mendapat hasil yang lebih maksimum dan optimal terhadap kalian punya self-improvement. Takeaway nomor 1, 1% rules. Kebiasaan memang terlihat kecil banget di dalam konteks hari per hari. Tapi kalau konteksnya setahun, itu sangat luar biasa bedanya. Dikontekskan secara matematis oleh James Clear. Dalam satu hari, kalau misalnya kita dapat 1% improvement dan di compound selama 365 hari setahun, itu hasilnya bisa sampai 37 kali. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan kita 1% decrease setiap harinya, selama setahun kita hampir 0 akhirnya. Jadi dia argue bahwa kita cukup 1% aja tiap hari lebih improve udah cukup. Nah, di sini juga ada diagram yang James Clear ngomong the plateau of latent potential. I know it sounds fancy, tapi basically itu adalah kasih tahu bahwa kita sebagai manusia pikir bahwa progres itu linear. Secara waktu dan hasil pasti kayak gini nih. Tapi ternyata realitanya kita punya hasil tuh pelan, di akhir baru naik. Gap antara linear sama kenyataan itu yang bikin orang-orang berhenti. Kayak berasanya, wah gue udah males ah. Itu yang dia bilang adalah the valley of disappointment. Nah, orang-orang biasanya terjebak di sana. Punya goals itu salah. Screw goals. Iya, gue tahu. Pas baca ini gue juga bingung. Kok screw goals? Bukannya punya goals itu justru sesuatu yang harusnya kita lakukan nih. Tapi James Clear argue bahwa kalau goals itu bukan sesuatu yang kita dewakan. Kenapa? Karena kalau kita ambil studi kasus olahraga, di mana setiap tim punya goal yang sama kan, pasti memenangkan pertandingan. Jadi goals itu bukan yang membedakan pemenang dan pecundang. Dan kontra dari kita punya goals, kalau kita udah achieve goal itu, kita bakal nge-high. Tubuh kita mendapat aura-aura kayak kita happy nih gitu. Tapi kontra di sana, kita bakal restrict kita punya happiness kalau kita belum dapat goal. Karena kita berasa kita bakal bisa nge-high kalau misalkan kita sudah achieve goal tersebut. Dan itu akan berpengaruh terhadap mental health-nya kita. Contoh misalkan goal lu adalah orang yang mempunyai badan atletis. Contoh six pack. Kira-kira kebiasaan apa aja yang orang-orang six pack ini punya untuk mendapatkan hasil body atletis tersebut? Jadi kalau kalian mau dewain, jangan dewain goalnya, tapi dewain sistemnya. Gue nggak ada goal yang gue dewain terhadap YouTube-nya gue. Gue berasa gue cuma suka bikin video, gue pengen mengedukasi atau at least menginformasikan ilmu-ilmu yang gue tahu ke kalian. Gue nggak berharap gue dapat silver play button, gold play button, diamond play button. Ya gue cuma suka aja. Jadi poinnya adalah gue pengen tetap main game ini terus instead of winning the game. Fungsi untuk kita bikin goal adalah untuk winning the game. Sedangkan fungsi untuk bikin suatu sistem adalah untuk tetap bermain di game tersebut. Rubah identitas kalian. Mayoritas dari kita akan mendapatkan identitas kalau misalkan sudah mengasosiasikan dia dengan outcome tersebut, dengan hasil, dengan achievement. Jadi di diagram ini, James Clear bilang bahwa orang-orang itu biasanya tuh ngambil dari outcome-nya dulu, hasilnya dulu. Lalu setelah itu dia lihat prosesnya apa. Habis itu baru masuk ke identitas. Nah, dia argue, untuk mendapatkan outcome-nya, justru nggak bisa dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Justru kalian coba mengidentifikasi karakter yang bisa terasosiasikan dengan hasil yang kalian mau. Kira-kira kebiasaan karakter tersebut seperti apa? Kalian juga bisa sortir kalian punya kebiasaan. Pokoknya semua kebiasaan yang jelek, kalian pasti dapat reward secara instan. Tapi kalau kebiasaan kalian yang baik, contoh kalian nge-gym, mungkin itu kebiasaannya itu dapat hasil setahun kemudian atau 3 bulan kemudian. Kalau misalnya kebiasaan yang jelek, contoh makan
ice cream, itu langsung dapat reward ya kan, kayak langsung kayak ada sugar rush gitu kan. Nah, tapi itu 3 bulan, 6 bulan kemudian mungkin kalian bisa amit-amit overweight atau dapat penyakit. James Clear juga bilang kalian butuh 4 stage ini untuk bisa membentuk suatu kebiasaan. Cue, craving, response, and award. Kebiasaan kalian baik atau buruk pun pasti ada 4 fase ini yang akhirnya membentuk kebiasaan kalian. Bagaimana cara kalian mengantisipasi kebiasaan buruk itu muncul? James Clear bilang kalau misalnya kalian pengen dapat kebiasaan-kebiasaan baik, pastikan kebiasaan baik itu obvious, easy, attractive, and satisfying. Contoh kalau misalkan kalian mau olahraga, kalian bangun tidur, kalian langsung bisa lihat kalian punya baju olahraga. Lalu easy, dimana tempat gym atau tempat olahraganya kalian mungkin dekat dari tempat tinggalnya kalian. Nah, untuk atraktif, gue nge-track mindset gue adalah gue setiap kali nge-gym, gue bakal mendengarkan suatu podcast. Jadi gue looking forward untuk pergi ke gym untuk mendengarkan ilmu yang baru. Satisfying, gue nge-track gue punya mindset dimana kalau setelah gym, gue boleh makan sesuatu yang ngejang. Contohnya bubble tea, es krim, dan teman-temannya. Nah, dari ini semua, kalian pastikan kalian jangan sampai break the chain. Jadi, untuk kalian bisa dapat satisfying di long term, kalian pastikan kalian punya suatu checklist di mana kalian checklist bahwa oke, gue udah nge-gym di hari ini, gue nge-gym di hari ini, gue nge-gym di hari ini, gue nge-gym di hari ini. Jangan sampai kalian break the chain. Miss sekali nggak apa-apa, itu mungkin kecelakaan. Tapi jangan sampai miss 2 kali. Itu bakal lama-lama jadi kalian punya kebiasaan berikutnya. So, hati-hati. Gue tahu ini susah banget karena kita biasanya pakai mindset bahwa gue orang yang nggak setengah-setengah bro. Gue kalau ngelakuin enggak gitu loh. Nah, dimana akhirnya kalau kita miss sekali 2 kali, akhirnya kita berasa ya udahlah nggak usah, nothing aja lah, all or nothing. Problem dari mindset seperti itu adalah kalau misalnya nggak perfect kita nggak kerjain. Dimana itu salah. Harusnya kita kalau misalkan nggak perfect kita tetap kerjain untuk hari berikutnya, dan berikutnya lagi. Ingat, 1% aja cukup kok. Nggak usah perfect. Kalau misalnya kalian telat gymnya, oke nggak usah 30 menit, 20 menit oke, 10 menit oke. Pokoknya stick with it. Pastikan identitas kalian adalah orang yang nge-gym terus. Ingat, aksinya kalian itu adalah suatu vote untuk identitasnya kalian. Kalau misal kita ngomongin goalnya itu bukan outcome-nya. Goalnya itu bukan kita udah baca buku, tapi kita itu adalah pembaca buku. The goal is not to read a book. The goal is to become a reader. The goal is not to run a marathon. The goal is to become a runner. The goal is not to write a book. The goal is to be a writer. Untuk ngerekap, gue berasa environment design itu sangat penting karena kalau kalian bisa ngedesain, kalian punya environment untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu akan menolong kalian di hari tuanya kalian. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah lobby untuk kalian masuk, untuk kalian memasterkan kalian punya craft, kalian punya keterampilan. Ingat, kalian nggak bisa kontrol kalian punya outcome, tapi kalian bisa kontrol kalian punya decision, yaitu decision terhadap kebiasaan-kebiasaan apa yang kalian akan lakukan. Outcome bakal datang sendirinya. Ingat, layaknya kebiasaan baik ada cue, craving, response, dan award. Kebiasaan buruk pun juga punya cue, craving, response, dan award. Jadi jangan sampai kalian terperangkap di kebiasaan buruknya kalian. Untuk kalian mengurangi kebiasaan jelek kalian bikin cue-nya itu nggak obvious, sangat susah, sangat jelek, dan nggak satisfying. Contoh paling gampang adalah main handphone. Mungkin kita nggak sengaja mindlessly scrolling kan. Nah, mungkin kalian bisa kalau misalkan udah di rumah, kalian airplane mode. Jadi ada extra step yang kalian berasa, aduh kok PR banget ya, gue pengen buka Instagram aja PR gitu. Kontra gue terhadap buku ini adalah, dia kasih contoh satisfying-nya itu adalah komunitas. Jadi pada bilang contoh ikut komunitas untuk dapat sense of belonging-nya. Buat berasa, contoh kalau misalnya gue pelari, gue nyari komunitas pelari untuk gue ada berasa satisfying-nya bahwa gue tervalidasi dengan orang-orang sekitar gue ini. Gue agak disagree karena gue berasa itu akhirnya membuat kita butuh validasi dari luar. Dimana kalau misalkan validasinya dari luar, menurut gue bahaya. Karena orang-orang luar ini kan akhirnya bisa menimbulkan kebiasaan-kebiasaan buruk juga. Nah, kalau misalkan kita mengasosiasikan diri kita dengan orang luar tersebut yang mempunyai kebiasaan buruk, takutnya nanti kebiasaan buruknya orang luar tersebut juga meracuni kita. Jadi gue berasa kalau bisa satisfying-nya itu tidak ada hubungan dengan external factor. Kalau bisa semua internal, self-validated. Validasi secara internal. Walaupun gue tahu Gus itu semua orang susah, yes gue ngerti, tapi gue takutnya aja kalau misalkan orang menginterpretasikan satisfying itu dengan external factor, akhirnya orang mencari validasi, which is menurut gue itu nggak baik. Ya seperti biasa, gue ada book notes terhadap James Clear Atomic Habits ini, link ada di deskripsi. Buat kalian yang tertarik, bisa langsung aja download. Sekali lagi, gue happy banget, gue gak nyangka kalian suka dengan book reviewnya gue. So, thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Paling gue mau nanya, nextnya buku apa ya? Karena gue takut nih, gue ngomongin buku yang gak ada hubungan dengan industri kreatif. Gue ada list-list buku ini. Kalau misalnya kalian ada komentar, silahkan komentar. Buku mana yang menurut kalian harusnya gue bahas duluan. So,
Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, and I'll see you in the next video. Bye-bye.